Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disa Wahyuni, Prodi Perbankan Syariah kelas B semester 3. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang akad-akad dalam bidang pertanian, perkebunan, serta akad dalam bidang sosial guna memenuhi tugas UAS Hukum Perdata Islam di Indonesia. Dosen pengampu Bapak Jepri Trantang. Baiklah, yang pertama saya akan membahas akad mujra'ah. Baiklah, masuk kepada pembahasan pertama, yaitu akad mujra'ah. Mujra'ah menurut Muhlis secara bahasa dari kata zara yang berarti bermuamalah dengan cara mujra'ah. Sedangkan secara istilah, mujra'ah didefinisikan sebagai suatu akad kerjasama antara dua orang, di mana pihak pertama, yaitu pemilik tanah, menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua, yaitu penggarap, untuk diolah sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi antara mereka dengan perimbangan setengah-setengah atau sepertiga, 2/3 atau lebih kecil atau lebih besar daripada nisbah tersebut sesuai dengan hasil kesepakatan mereka. Menurut Wahbah 1997, al-mujra'ah seringkali didefinisikan dengan muqarabah. Di antara keduanya terdapat sedikit perbedaan sebagai berikut. Mujra'ah yaitu benih dari pemilik lahan, sedangkan muqarabah benih dari penggarap. Nah, dari pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian mujra'ah adalah bentuk muamalah antara dua belah pihak serupa dengan muqarabah, di mana perbedaannya terdapat pada asal bibit atau modal yang digunakan dalam kerjasama tersebut. Apabila bibit tanam maupun modal tersebut sebagian besar berasal dari pemilik tanah, maka akad bagi hasil tersebut mujra'ah. Sedangkan apabila bibit tanam atau modal tersebut sebagian besar dari penggarap atau pengelola tanah, maka akad bagi hasil itu disebut muqarabah. Masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu akad musyarakah. Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam sebuah usaha untuk menggabungkan modal dan menjalankan usaha bersama dalam suatu kemitraan dengan pembagian kontribusi modal. Secara etimologis, musyarakah berarti penggabungan, pencampuran atau serikat. Nah, sedangkan dalam dunia perbankan, musyarakah itu merupakan akad kerjasama antara bank dan nasabahnya dalam pembiayaan usaha dengan ketentuan pembagian keuntungan dan risiko sesuai kesepakatan. Kemudian rukun musyarakah. Terdapat beberapa rukun dalam musyarakah, yaitu ijab kabul, yang mana adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak yang berakad dan memiliki kecakapan dalam pengelolaan harta. Yang kedua, objek akad yang mencakup modal atau pekerjaan. Dan yang ketiga, nisbah, yaitu bagi hasil. Jenis-jenis syirkah atau musyarakah. Yang pertama, syirkah amlak. Syirkah amlak merupakan syirkah yang terjadi karena adanya usaha tertentu atau terjadi secara alami bukan karena akad. Oleh karena itu, syirkah amlak dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu syirkah amlak ikhtiyari dan syirkah amlak ijbari. Kemudian syirkah ukut. Syirkah ukut terjadi jika dua pihak atau lebih bersepakat untuk menggabungkan harta mereka untuk kegiatan usaha dan hasilnya dibagi antara pihak yang terlibat, baik laba atau rugi. Syirkah ukut dibagi menjadi 4 dalam kitab fikih, yaitu syirkah amwal inan, syirkah amwal mufawadah, syirkah abdan, syirkah wujuh. Ulama Hanafiyah membagi syirkah ukut menjadi 6, yaitu syirkah amwal mufawadah, syirkah amwal inan, syirkah abdan mufawadah, syirkah abdan inan, syirkah wujuh mufawadah, dan syirkah wujuh inan. Masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu akad musyakah. Menurut istilah dikemukakan beberapa ulama, misalnya ulama fikih, musyakah adalah akad penyerahan kebun kepada petani untuk digarap dengan ketentuan bahwa buah-buahan atau hasilnya dimiliki berdua pemilik dan petani. Menurut Malikiyah, al-musyakah adalah sesuatu yang tumbuh. Kemudian menurut Syafi'iyah, al-musyakah adalah memberikan pekerjaan orang yang memiliki tamar dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara, dan menjaganya.
dan pekerja memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan pohon-pohon tersebut. Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan al-musaqah adalah sebuah akad antara pemilik pohon dan pekerja untuk memelihara pohon. Pemberian upah diambil dari pohon yang diurus. Nah, masuk kepada pembahasan yang terakhir, yaitu akad ihyaul mawat. Akad ihyaul mawat merupakan membuka lahan baru atau membuka lahan tanah yang telah mati dan belum ada pemiliknya, serta yang belum pernah ditanami sehingga tanah tersebut dapat memberikan manfaat untuk tempat tinggal dan bercocok tanam. Misalnya membuka hutan untuk lahan pertanian, menghidupkan lahan tidur menjadi produktif yang berasal dari rawa-rawa yang tidak produktif atau tanah tidur lainnya agar menjadi produktif. Nah, kemudian hukum akad ihyaul mawat. Hukum akad ihyaul mawat yaitu menghidupkan lahan yang telah mati, hukumnya boleh atau mubah berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut: barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi haknya. Orang yang mengalirkan air dengan zolim tidak mempunyai haknya. Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i, dan Tirmizi. Kemudian syarat-syarat untuk membuka lahan baru apa? Yang pertama itu, tanah yang dibuka hanya cukup sebagai keperluannya. Jika lebih, orang lain boleh mengambil sisanya. Kemudian yang kedua, ada kesanggupan dan cukup alat untuk meneruskannya, bukan semata-mata sekedar untuk menguasai tanahnya saja. Mungkin sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan komen. Terima kasih.